Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mariani dari kelas 4 APG SD NPM 037118026. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pembelajaran PKN SD, yaitu mengenai kompetensi dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ini sifatnya itu khusus, yang sangat mendasar, yang harus dimiliki, bahkan harus dikuasai oleh mahasiswa, calon guru, bahkan yang sudah berprofesi sebagai guru. Di dalam keterampilan dasar mengajar, itu ada jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu ada keterampilan membuka pembelajaran, di mana guru harus mampu menguasai keterampilan membuka pembelajaran ini untuk mengawali sebuah proses pembelajaran, yang dimana guru harus mampu mengkondisikan situasi mental para peserta didiknya agar terpusat pada proses pembelajaran yang akan dipelajari. Apa saja yang akan dilakukan saat membuka pembelajaran? Yaitu yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, memberikan dorongan atau acuan sebagai proses pembelajaran, serta menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta menyampaikan materi apa yang akan dipelajari di hari ini. Nah, yang kedua itu ada keterampilan bertanya dasar, di mana di sini tuh guru mengetahui bagaimana teknik bertanya yang efektif kepada siswa. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajari. Agar apa? Agar siswa itu mampu berpikir kritis dan bisa fokus sama pembelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya, yang ketiga, ada keterampilan bertanya lanjutan, yaitu sebagai usaha untuk mengembangkan pikiran siswa agar mereka itu mampu berpartisipasi, inisiatif, dan mempunyai solusi bagi sebuah pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, yang keempat, ada keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan menjelaskan ini harus benar-benar dimiliki oleh guru. Untuk apa? Sebagai pengolah kata atau kalimat secara lisan ketika seorang guru menjelaskan suatu materi dalam pembelajaran. Itu supaya tersampaikannya secara jelas dan sistematis kepada siswa. Juga dalam keterampilan menjelaskan ini, guru itu harus menggunakan bahasa, kalimat, atau kata-kata yang mudah dipahami oleh siswanya. Yang kelima, yaitu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan ini kayak misalkan kita memberi motivasi kepada siswa atau adanya feedback dari guru kepada siswa atas suatu hasil atau pencapaian yang diraih oleh siswa. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan verbal, dan yang kedua, keterampilan non-verbal. Kalau keterampilan verbal ini, contohnya kayak misalkan kita ngasih suatu support buat mereka seperti, wah bagus nak, kamu pintar, ibu beri kamu nilai 100. Kalau yang non-verbal itu kayak misalkan kita ngasih senyuman, tepuk tangan, atau acungan jempol buat mereka. Selanjutnya ada yang keenam, keterampilan menggunakan variasi, di mana keterampilan menggunakan variasi ini dalam proses pembelajaran itu untuk menciptakan suasana yang menarik di kelas agar siswa tidak merasa bosan. Dengan cara apa? Yaitu pertama, dengan menggunakan media yang menarik, terus bisa juga menggunakan metode yang menarik, terus gaya pembelajarannya, terus juga dengan menggunakan pola interaksi dengan multi arah. Selanjutnya, yang ketujuh, ada keterampilan membimbing diskusi dalam kelompok kecil. Jadi di sini guru diarahkan untuk membimbing suatu proses pembelajaran dengan cara berkelompok, bisa membuat kelompok kecil. Untuk apa? Untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara mengkaji konsep dan prinsip atau pembelajaran. Selanjutnya, yang ke-8, yaitu ada keterampilan mengelola kelas. Di dalam keterampilan mengelola kelas ini, guru harus mampu mengelola kondisi di dalam kelas agar pusat perhatian para peserta didik itu terpusat kepada
si guru. Jadi ketika guru menjelaskan, muridnya itu tidak bengong, tidak ngobrol seperti itu. Selanjutnya, keterampilan mengolah kelas ini juga jadi agar siswanya itu benar-benar fokus dalam belajar, mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu secara baik, secara efektif. Yang kesembilan itu ada keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan, yang dimana keterampilan ini itu dilakukan dengan prinsip pendekatan secara pribadi. Jadi dia itu dengan cara pengelompokan sebuah organisasi kecil, yang dimana dia itu mempunyai rencana dalam sebuah pembelajaran yang benar-benar terfokus sama kelompok kecil ini. Keterampilan yang terakhir itu ada keterampilan menutup pembelajaran, di mana keterampilan menutup pembelajaran ini dilakukan oleh guru untuk mengakhiri sebuah proses pembelajaran, di mana dilakukan untuk seperti misalkan murid merangkum hasil pembelajaran hari ini, guru mengulas pembelajaran hari ini, memberikan saran, serta memberikan tugas atau pekerjaan yang akan dikerjakan di rumah kepada siswa, dan memberikan evaluasi kepada siswa. Nah, setelah kita mengetahui 10 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru, selanjutnya kita juga sebagai calon guru harus mengetahui atau memahami tentang kategori paradigma guru. Jadi, paradigma kategori guru ini yang pertama ada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Wangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang dimana guru di depan itu harus menjadi panutan bagi peserta didiknya, di tengah menjadi mediator supaya siswanya itu mampu berkarya bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta guru di belakang itu untuk mendorong siswa supaya dirinya itu mampu bermanfaat bagi dirinya sendiri, bangsanya, negaranya, bahkan bagi agamanya sendiri. Selanjutnya ada paradigma kategori guru, yang dimana orang yang memiliki minat, orang yang memiliki bakat, orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, orang yang memiliki panggilan jiwa, dan orang yang memiliki idealisme. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.